Oke, selamat malam Kosem, kami dari kelompok 13. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefani Natania Kumara dengan NIM 21 2022 051. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Hasan Rohim dengan NIM 21 2022 205. Next. Perkenalkan, nama saya Evelyn Zuzefina Salim dengan NIM 21 2022 045. Saya Kevin Christian dengan NIM 21 2022 090. Saya Christian Bayu Andika dengan NIM 21 2022 128. oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, apa aja data yang didapatkan, yaitu di sini kami mendapatkan data mengenai penjualan produk. Di sini kami mendapatkan produk sejumlah 9 produk, dan tiap kolom yang tersebut kita memiliki data sebanyak 50 data. Penjualan produk ini kita dapat melihat dalam penjualan tiap bulannya. Dan selanjutnya, di sini penjualan tersebut kita dapat melihat dalam setiap regionnya, yaitu North, South, East, West, dengan memiliki manajer yaitu Tom, Jerry, Anna, dan Olivia. Setiap regionnya dalam wilayah North ini dengan ditangani oleh Tom, penjualan ini mendapatkan 89. Pada region South oleh manajernya Jerry mendapatkan penjualan sebanyak 42. Dengan regionnya East dengan ditangani oleh manajer Anna mendapatkan penjualan 80. Dan region West dengan ditangani oleh Olivia dengan penjualan sebanyak 61, dengan total semuanya yaitu 272. Selain itu juga di sini kita dapat mendapatkan data yaitu mengenai metode payment, yaitu ada credit card, terus pay transfer, PayPal, dan juga secara cash. Selain itu juga kita mendapatkan total price setiap produknya. Selain itu kita mendapatkan data mengenai kuantitasnya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Stefani. Oke, mungkin saya akan melanjutkan terkait pembahasan pada kondisi data before dan juga afternya gitu. Nah, kita masuk ke nomor 2, data mentah terlebih dahulu. Nah, di sini kan kalau kita lihat tabel F dan juga K, J, dan M sampai O itu masih kosong. Nah, di sini kita mengisi sesuai ketentuan yang ada di project instruction gitu. Di sini kan kita juga dipandu oleh project instruction. Kita lihat dari region dan juga produk price-nya itu kita tinggal sesuaiin. Mungkin dari salesperson ini rumusnya tinggal kita pakai VLOOKUP, di mana kita menggunakan tabel yang menunjukkan region dan juga menunjukkan tadi produk price-nya gitu. Setelah itu kita masuk ke price per unit. Nah, price per unit itu didapatkan dari VLOOKUP juga. Jadi kita pakai yang harga per produknya mungkin dari monitor, terus kita tinggal masuk ke tabel selanjutnya di produk price ini kita biasa pakai VLOOKUP, dan jangan lupa dikunci dengan F4 gitu. Terus kita nemuin hasilnya, setelah itu tinggal kita draw ke bawah, terus total price itu didapatin dari quantity dikali price unit gitu. Tinggal kita drag ke bawah juga. Terus nextnya ke tabel M-nya ini. Nah, ini didapatkan dari discount applied ini, didapatin dari, ini kan menanyakan payment method apa yang sesuai dengan apa yang ditanyakan kan. Nah, ini kan cash itu 5%, bank transfer 3%, credit card 1,5%, dan PayPal 1%. Tinggal kita sesuaiin juga pakai VLOOKUP, selanjutnya diskon juga tinggal kita kalikan dari quantity dikali discount applied, dan nextnya ke discount amount itu didapatkan dari total price dikali diskon gitu. Sekian data yang sebelumnya mentah menjadi data yang siap dipergunakan. Oke, thank you Hasan. Selanjutnya masuk ke saya. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok sebelum melakukan pengolahan data? Tentunya setelah yang sudah dijelaskan Hasan tadi, kami telah memenuhi tabel-tabel atau kolom-kolom yang kosong menjadi terisi. Kemudian kami melanjutkan untuk pengolahan datanya. Tentunya kami mengikuti dari project instruction, yang dimana pada nomor 1 dan 2 itu kami menggunakan rumus sum if untuk mencari berapa jumlah penjualan untuk setiap bulannya, dan siapakah
penjualan yang tertinggi dan terendah. Kemudian untuk yang nomor 3 dan 4, kami menggunakan rumus sum if untuk mencari penjualan yang tertinggi dan yang terendah berdasarkan manajer dan juga regionnya. Pada nomor 5, kami menggunakan rumus sum if untuk mencari hasil perhitungan dari total jumlah kuantitas barang atau produk yang sudah terjual, dan kami mendapatkan juga ada 3. Kemudian lanjut untuk nomor 6, untuk mencari payment method yang kuantitinya paling tinggi, kami di sini menggunakan rumus count if. Kemudian untuk nomor 7, untuk mencari payment method dengan diskon yang paling tinggi, kami menggunakan rumus sum if. Untuk nomor 8, masuk ke sheet 8, kami menggunakan pivot table untuk mencari data di sini. Kami pada pivot table kami memasukkan rows-nya itu bulannya. Kemudian pada values kami memasukkan region atau count of region. Kemudian kami juga menambahkan grafik untuk mempermudah melihatnya. Oke, untuk nomor 9, kami menggunakan pivot table juga, yang dimana di sini dapat dilihat pada rows-nya kami isi bulan, kemudian kolom C itu kami isi produk, kemudian values itu kami isi kuantitinya dari barang yang sudah terjual. Kemudian kami juga membentuk grafik yang dapat dilihat untuk memudahkan analisa mana produk yang tertinggi berdasarkan penjualannya. Kemudian masuk ke sheet 10 atau nomor 10, kami juga menggunakan pivot table, yang dimana pada rows-nya itu kami memasukkan payment method, kemudian values-nya itu customer atau customer name, count of customer name, untuk mencari nilai atau payment method terbanyak yang digunakan oleh customer. Dapat dilihat juga pada grafik yang telah kami buat juga di sini untuk mempermudah mengetahuinya. Sekian dari saya, bisa lanjut. Oke, selanjutnya instruksi yang keempat itu mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok untuk mengerjakan perintah pengolahan data. Di sini nomor 1 dan 2 terkait dengan jumlah penjualan untuk setiap bulan, kami memakai rumus sum if, di mana kita bisa yang pertama itu range bulan, kemudian kita klik bulannya itu apa, misalnya ini Januari, kemudian range kuantitinya, dan jangan lupa untuk range itu kita harus kunci dengan F4. Oke, di sini langsung aja keluar angkanya, kita bisa tarik. Kemudian di sini menentukan penjualan tertinggi dan terendah. Nah, penjualan terendah bisa menggunakan min dan tertinggi bisa menggunakan max. Di mana penjualan terendah itu ada di bulan November dan penjualan tertinggi itu ada di bulan Mei. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 yaitu transaksi penjualan di masing-masing region. Nah, di sini kita juga sama pakai rumus sum ifs. Di sini kita bisa lihat yang pertama kita harus range kuantitinya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya range salespersonnya, kemudian kita klik manajernya itu siapa, misal di sini Tom, kemudian range regionnya, dan kita pilih regionnya apa, misal North. Kemudian enter. Di sini juga diinstruksikan mencari penjualan tertinggi dan terendah. Nah, penjualan tertinggi itu ada di North dengan manajer Tom sebanyak 89 penjualan, dan penjualan terendah ada di South, manajernya itu Jerry, penjualannya itu 42. Nah, selanjutnya ini nomor 5, di mana kita diminta untuk menghitung produk terjual selama setahun itu, kemudian kita menentukan 3 produk yang memiliki penjualan paling banyak atau paling banyak peminatnya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus sum if, kemudian range produknya itu apa, terus kita pilih produk yang mau dihitung, contohnya ini keyboard, kemudian kita range kuantitinya. Nah, di sini akan keluar penjualan ini. Kita bisa simpulkan bahwa 3 produk yang jumlah peminatnya paling
banyak itu ada di smartphone, mouse, dan webcam. Nah, kemudian untuk instruksi selanjutnya terkait dengan metode pembayaran yang paling diminati. Nah, di sini kita bisa pakai rumus count if. Nah, yang pertama itu kita bisa range dulu, range payment methodnya, kemudian baru kita pilih metode pembayarannya itu apa. Misal di sini bank transfer. Nah, kemudian keluar seberapa banyak, dan di sini yang paling banyak diminati itu adalah transfer bank. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 itu juga sama terkait metode mana yang jumlah diskonnya paling besar. Nah, di sini sama teman-teman, kita bisa pakai sum if. Nah, sum if ini kita yang pertama range dulu, payment methodnya itu apa, kemudian pilih metodenya apa. Misal di sini berarti kan yang pertama bank transfer, berarti bank transfer. Kemudian range discount applied-nya. Nah, di sini muncul angkanya, berarti yang paling besar itu ada di transfer bank. Nah, selanjutnya untuk nomor 8, 9, dan 10 itu kita menggunakan pivot table. Mana 8 itu menunjukkan jumlah penjualan di masing-masing area setiap bulannya. Nah, berarti di sini kita seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, row-nya itu bulan, value-nya itu region. Nah, di sini kita bisa melihat melalui grafik ataupun pivot table-nya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 9 kita juga menggunakan pivot table. Di row itu kita masukkan bulan, di kolom kita masukkan produk, dan di value kita masukkan quantity. Nah, dari pivot table di atas ini yang sudah kita buat, kita membuat dalam bentuk grafik. Ya, seperti ini grafiknya. Jadi kita bisa melihat bahwa penjualan setiap bulan itu mengalami naik turun. Jadi trennya tidak naik, tapi juga tidak turun, tapi tren pada selama 12 bulan ini naik turun seperti itu. Dan selanjutnya untuk nomor 10, kita mau menghitung proporsi metode pembayaran oleh konsumen. Nah, di sini kita juga pakai pivot table, row-nya payment method, dan value-nya itu customer name. Nah, di sini juga ada grafik yang menunjukkan dari pivot table ini. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk bagian terakhir kita masuk pada kesimpulan, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Evel bahwa kita fokus pada nomor 5, yaitu dari hasil perhitungan total penjualan produk selama 1 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 produk utama yang dimana memiliki penjualan yang cukup besar ya angkanya ya, mulai dari smartphone, mouse, hingga webcam. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat dikatakan bahwa memang ketiga produk ini adalah produk andalan yang memiliki permintaan yang cukup tinggi di masyarakat. Maka dari itu akan lebih baik apabila perusahaan kedepannya untuk selalu menyediakan stok agar penjualan barang yang paling banyak diminati ini dapat tercukupi ketika permintaannya meledak. Nah, untuk produk yang paling rendah yaitu dari desk chair sebesar 12. Nah, ini menjadi konsentrasi atau fokus pada perusahaan untuk lebih giat lagi untuk mencari alternatif agar produk-produk yang penjualannya ini bisa dibilang memiliki angka yang rendah ini bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Bisa melalui sistem bundling dengan misal ketika membeli monitor dapat memperoleh diskon lebih untuk setiap pembelian desk chair, atau peningkatan pemasaran yang lebih masif lagi ke depannya. Nah, dari bulannya sendiri dapat dilihat bahwa penjualan pada bulan Mei ini adalah puncak dari penjualan-penjualan produk ini. Bisa dilihat dari Mei dan Maret ya terutama ya. Jadi bisa dibilang bahwa sales bisa memanfaatkan dari data ini, bisa memanfaatkan bulan-bulan tersebut untuk mengejar target mereka ke depannya. Oke, mungkin sekian dari kami untuk kesimpulan dan hasil olah data dari sales data ini. Sekian dari kami kelompok 13. Terima kasih.